Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Perkenalkan, nama saya Sukma, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, STAI Indai. Di sini saya akan membawakan materi tentang asbabun nuzul Al-Quran. Asbabun nuzul secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan an-nuzul. Asbab bermakna suatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain, atau juga berarti tali, tambang, dan tiap tali yang kamu turunkan dari atas. Sedangkan an-nuzul ialah menepati dan menempati mereka. Sedangkan secara terminologi menurut As-Sahabani ialah adanya suatu peristiwa atau suatu kejadian, kemudian turunlah satu ayat atau beberapa ayat yang mulia pada suatu peristiwa atau kejadian tersebut, atau adanya seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW dengan maksud ingin mengetahui suatu hukum syariat atau hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama. Kemudian turunlah sebagian ayat Al-Quran untuk menjawab hal tersebut. Ayat-ayat yang diturunkan karena beberapa peristiwa khusus. Yang pertama, peristiwa husumah atau pertengkaran yang sedang berlangsung, semisal berselisih antar kelompok Aus dan Khawariz yang disebabkan oleh rekayasa kaum Yahudi sampai mereka berteriak asilah, asilah, senjata. Dari kejadian ini turunlah beberapa ayat dari surat Al-Imran yang dimulai dari ayat 100 hingga beberapa ayat berikutnya. Yang kedua, peristiwa berupa kesalahan seseorang yang tidak dapat diterima akal sehat, seperti orang yang masih mabuk mengimami sholat sehingga ia salah dalam membaca surat Al-Kafirun. Kemudian turunlah ayat dari surat An-Nisa. Nah, dan yang ketiga, peristiwa mengenai cita-cita dan harapan seperti muwafaqat, persesuaian atau kecocokan. Dari Umar radhiyallahu anhu, aku ada persesuaian dengan Tuhanku dengan 3 perkara. Aku berkata kepada Rasulullah SAW, kalau makom Ibrahim kita jadikan tempat sholat, maka turunlah ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, yang artinya dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Ini dari surat Al-Baqarah ayat 125. Adapun ayat-ayat yang diturunkan karena ada pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW juga ada 3 bentuk. Nah, yang pertama yaitu pertanyaan tentang peristiwa yang sudah lampau. Misal firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 83 yang artinya mereka bertanya kepada Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Dan yang kedua, pertanyaan tentang peristiwa yang sedang berlangsung, semisal firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 85, dan yang artinya adalah dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Nah, dan yang ketiga, pertanyaan tentang peristiwa yang akan datang, semisal firman Allah surat An-Nazi'at ayat 42 yang artinya mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari akhir, kapan terjadinya. Menurut Az-Zarqani, tidak semua ayat atau beberapa ayat mempunyai asbab an-nuzul. Di antaranya ayat yang berbicara mengenai kejadian atau keadaan yang telah lampau dan akan datang, semisal kisah nabi-nabi dan umat terdahulu, dan juga kejadian tentang as-sa'ah atau kiamat dan yang berhubungan dengannya. Ada 3 kemungkinan mengapa tidak seluruh ayat Al-Quran dapat diketahui sebab-sebab yang melatar belakangi penurunannya itu. Yang pertama, tidak semua hal yang
pertalian dengan proses turunnya Al-Quran tercover oleh para sahabat yang langsung menyelesaikan proses penurunan wahyu Al-Quran. Dan yang kedua, penyaksian para sahabat terhadap hal-hal yang berkenaan dengan proses penurunan wahyu Al-Quran. Tidak semuanya dicatat. Dan yang ketiga, terbuka lebar kemungkinan ada sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang penurunannya memang tetap dipandang tepat dengan atau tanpa dikaitkan langsung dengan suatu peristiwa. Untuk mengenali sebab an-nuzul ayat selain bisa ditelusuri melalui sejumlah kitab tafsir atau dengan pertanyaan yang mendahulunya. Dan sekarang yaitu perlunya kita mengetahui asbabun nuzul. Nah, yang pertama, mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum dalam menghadapi segala peristiwa karena perhatiannya kepada umat. Yang kedua, mengkhususkan atau membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Dan yang ketiga, apabila lafaz yang diturunkan yang umum dan terdapat dalil atas pengkhususannya, maka pengetahuan mengenai asbabun nuzul membatasi pengkhususan itu hanya terhadap selain bentuk sebab. Dan yang keempat, mengetahui asbabun nuzul adalah cara terbaik untuk memahami makna Al-Quran dan menyikapi kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui sebab nuzulnya. Al-Wahid menjelaskan, tidak mungkin mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui sejarah dan penjelasan sebab turunnya. Dan yang selanjutnya yaitu sebab nuzul dapat menerangkan tentang siapa ayat tersebut diturunkan sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan. Nah, sekarang faedah mengetahui sebab an-nuzul diantaranya. Yang pertama, membantu dalam memahami ayat dan menghilangkan kesulitan. Yang kedua, mengkhususkan hukum dengan sebab taksis al-hukm bil asbab bagi yang menganut paham al-ibrah bi khusus as-sabab labi umum al-lafzi. Ketentuan berlaku untuk khusus sebab bukan pada keumuman lafaz. Yang ketiga yaitu dengan sebab nuzul berfungsi untuk mengetahui ayat ini diturunkan kepada siapa sehingga tidak terjadi keraguan yang akan mengakibatkan penuduhan terhadap orang yang tidak bersalah dan membebaskan tuduhan terhadap orang yang bersalah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pemudahan hafalan, pemahaman dan penghukuman wahyu dalam benak setiap orang yang mendengarnya jika ia mengetahui sebab turunnya. Jadi dari uraian di atas bisa dijelaskan atau bisa disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kalam atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya. Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, serta berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, banyak alat bentuk untuk memenuhi ayat ataupun merangkai ayat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah asbab an-nuzul. Ilmu asbab an-nuzul adalah di antara metode yang amat penting dalam memahami Al-Quran dengan menafsirkannya. Seperti yang sudah ditetapkan para ulama bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan dua bagian. Satu bagian diturunkannya secara langsung dan bagian ini merupakan mayoritas Al-Quran. Bagi kedua diturunkan setelah ada suatu kejadian atau permintaan yang turunnya mengiringi selama turunnya wahyu, yaitu selama 13 tahun. Bagian kedua ini yang akan dibahas berdasarkan sebab turunnya. Sebab mengetahui sebab turunnya dan seluk-beluk yang melingkupi nas akan membantu pemahaman dan apa yang akan dikehendaki dari nas itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau terangkan sedikit tentang asbabun nuzul. Mudah-mudahan bermanfaat.
Akhiru qauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share.